Pak Dondi, kita lihat di sini kan akhirnya melihat tren kenaikan dari AI yang akhirnya sejalan juga dengan kebutuhan data center, cloud, dan lain-lain nih Pak. Ini Pak Dondi bagaimana akhirnya Bisnet Geo ini melihat tren kenaikan biaya cloud yang sangat mahal ini, dan apa sih faktor yang paling berpengaruh terhadap kebijakan cost tersebut Pak? Ya, jadi kalau bisa dilihat ya gara-gara AI sih. Sebenarnya bukan mengambing hitamkan, tapi memang kebutuhan AI kan sangat besar sekali. Jadi penyedia chip, produsen chip di dunia itu sekarang rame-rame membuat chip khusus untuk AI. Nah, impact-nya apa? Chip-chip yang dibutuhkan untuk RAM, untuk memori, dan untuk storage itu jadi sangat berkurang. Jadi kenaikan signifikan tuh ada di RAM sama di storage karena memang kekurangan chipnya, karena chipnya di-push semuanya ke AI. Apalagi AI kayak kemarin OpenAI, kemudian ada beberapa juga dari Grok juga, itu mereka membutuhkan chip yang sangat banyak sekali. Jadi mereka udah deal puluhan miliar US dollar ke produsen. Jadi produsen chip di dunia ini cuma ada dua. Satu Samsung, satu lagi perusahaan Cina saya lupa. Nah, dari dua itu ya udah semua push semua ke AI. Jadi makanya itu tahun ini kayaknya kenaikan biaya itu tidak akan bisa dihindari, baik dari pemain global maupun pemain lokal. Jadi makanya buat ya konsumen mungkin mereka akan kaget gitu. Tahun ini tiba-tiba awal tahun udah ada semua naikin harga. Kalau sekarang udah mahal nanti gimana Pak proyeksinya Pak? Nah ya, tapi kenaikan ini kan sebenarnya apa ya, equilibrium baru sih menurut aku ya, menurut saya itu. Jadi memang seharusnya udah di situ gitu, karena kebutuhan semakin banyak dan produsennya semakin sedikit. Jadi nanti mungkin bisa ini bisa akan balik lagi ke harga normal. Tapi harga normalnya pun bukan harga yang sangat turun sekali kalau ada pemain baru gitu, ada produsen baru yang bisa membuat chipnya. Ya kita berharap mungkin dari China atau dari negara lain yang memang mau invest, karena memang ini sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu, apalagi ya AI. Gara-gara AI ini semua langsung booming, semua butuh data center, butuh listrik juga booming, chip juga booming gitu. Memang kebutuhan AI sebegitu besarnya. Gara-gara AI. Baik Iya. Pak, ini kalau boleh didetailkan lagi sedikit Pak, ini kenaikannya ada berapa persen ya Pak? Terus dari kenaikan tren biaya ini, harga ini pengaruhnya untuk kelayanannya seperti apa Pak? Jadi dari sisi komponen ya, yang tadi saya bilang RAM sama storage, itu kenaikannya udah rata-rata di 200 sampai 400%. Ya, kalau misalnya ambil contoh untuk consumer aja, kan consumer banyak beli RAM atau storage gitu ya, misalnya pergi ke marketplace, itu sekarang dulu yang misalnya 1 terabyte harga 1 juta gitu. Itu sekarang mungkin harga bisa jadi 2 juta sampai 4 juta gitu, tergantung siapa yang jual gitu ya. Nah, itu baru dari sisi RAM. Storage juga, dari sisi storage. Dari sisi RAM juga sama. Nah, ini baru dari sisi retail yang tadi saya bilang, lihatnya di marketplace. Nah, dari sisi data center, ini jauh lebih spesifik lagi gitu. Karena data center pasti butuh chip yang jauh lebih cepat, jauh lebih reliable daripada yang untuk consumer gitu. Nah, ini kenaikannya juga sama gitu, sekitar segitu. Itu pun kalau misalnya kita punya duit mau beli ya, belum tentu bisa beli karena barangnya nggak ada gitu. Karena scarcity-nya udah sangat stok udah nggak ada, rebutan lah. Seluruh dunia itu ibaratnya rebutan gitu. Jadi ya sekarang ya yang bisa kita lakukan ya manage apa yang sudah ada sih. Berarti saat ini tuh baru ada 2 tadi Pak yang menjual nggak ya Pak ya? Ya, chipnya itu cuma ada 2 produsen chip, 2 atau 3 produsen chip di dunia ini. Berarti itu artinya sebenarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dong Pak? Tidak dapat memenuhi betul. Karena kebutuhan dari AI itu sangat-sangat besar sekali. Makanya dari situ naik ya Pak ya? Dari situ naik, betul. Oke baik, nah dari situ tantangannya apa sih Pak tantangan besar yang dihadapi oleh data center dan cloud provider lokal dalam menjaga efisiensi biaya ini Pak? Ya, tantangannya satu, bahan baku naik ya. Bahan baku naik, jadi kita harus putar otak gimana caranya bahan baku naik ini, terus harga jual kita tidak naik terlalu tinggi gitu. Karena ya keuntungan kita sebagai produsen lokal adalah harga kita yang paling ekonomis. Yang kemudian juga layanan gitu ya. Jadi yang kita bisa jaga dari sisi services, dari sisi layanan kita ke pelanggan gitu. Ya abis itu setelah itu ya udah kita tinggal ngelihat aja market mau seperti apa gitu. Kita sih tetap mau invest, cuman kita lihat dulu karena kita juga nggak mau terlalu banyak naikin harga gitu. Kita naikin harga sewajarnya saja gitu karena sudah pasti naik. Dan ini bukan problem di lokal, problem di seluruh dunia seperti itu. Oke, dengan harga yang naik ngaruh ke layanan nggak sih Pak, performanya atau seperti apa sih Pak? Ya performa kita tetap jaga, tetap sama, mungkin lebih bagus sedikit.
Tapi harga naik ini kan bukan just for the sake harga naik gitu, karena memang bahan bakunya naik gitu. Kita nggak bisa pungkirin sih. Oke, nah dari sini akhirnya apa sih strategi yang diterapkan oleh Bisnet Go ini Pak? Untuk tetap menawarkan layanan cloud yang kompetitif tanpa mengorbankan performa. Ya, jadi salah satu yang kita lakukan strateginya adalah, satu kita udah pasti naikin harga, itu udah pasti nggak bisa. Yang kedua, layanan kita tingkatin. Jadi layanan ke customer kita bisa jauh lebih bagus gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah ya kita efisiensi. Efisiensi dari sisi ada beberapa layanan yang sebenarnya tidak krusial, akhirnya kita push untuk layanan yang paling banyak dipakai untuk oleh customer. Jadi produk-produk yang paling banyak di customer tuh dapat prioritas sekarang. Karena yang mau nggak mau sekarang itu cari server sudah susah gitu. Kalaupun ada harganya mahal. Kalau kita mau beli pun belum tentu ada juga gitu. Jadi ya agak sedikit kompleks sih permasalahan ini. Dan Tricky ya Pak ya? Emang agak tricky. Seluruh dunia mengalami itu. Oke baik. Nah ini kalau peran data center sendiri, Ya. data center lokal ya terutama ya Pak ya dalam membantu perusahaan untuk menekan biaya operasional sih ada sangkut pautnya nggak sih Pak? Ini related nggak sih Pak? Kalau data center nggak ya? Kalau data center bisnisnya berbeda. Kebetulan kita juga di Bisnet kita punya data center juga. Jadi data center itu lebih ke arah ya kita sewain tempat. Nanti customer silakan isinya dengan server dan lain sebagainya. Tapi akan ada impact juga kalau orang nggak bisa beli server ya kan nggak bisa masukin server ke tempat kita gitu. Jadi nggak bisa pakai juga gitu. Nah kalau peran data center lokal sendiri apa Pak sebenarnya untuk menekan biaya operasional sendiri? Ya kalau kita sih efisiensi, kalau data center lokal sih efisiensi ya. Selama listrik nggak naik ya kita nggak akan ikut naik. Sisanya sih kita akan efisiensi di kanan kirinya lah. Untuk listrik, untuk AC dan lain sebagainya. Tapi kan komponen utama data center tuh listrik. Jadi ya selama listrik PLN nggak naikin listrik ya kita baik-baik aja sih. Nah So far. oke, ini kan dari listrik ada pengaruhnya juga Pak dengan peran energi hijau nih Pak. Ya. Pak Dandi. Nah Ya. ini ada kaitannya seperti apa Pak? Untuk menekan biaya dari energi hijau bisa nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya bisa. Jadi energi hijau itu sebenarnya paling banyak dibutuhkan oleh customer kita yang dari luar negeri. Karena biasanya customer dari luar negeri mereka akan nanya, kalian udah pakai green energy atau belum gitu, energi terbarukan. Nah biasanya ada satu, PLN kan juga punya yang sumber energi terbarukan, jadi kalau kita ngambil itu, PLN nanti akan ngasih sertifikat. Yang kemudian yang kedua kita lakukan, kita punya plan isinya solar panel gitu, kita punya sel banyak. Tapi sel banyak ini masih teknologi masih belum lah ya, jadi belum terlalu efisien untuk menyalakan semua data center kita. Mungkin yang solar cell yang kita lakukan sekarang itu untuk hal non krusial, non IT krusial, jadi kayak lampu dan lain sebagainya. Jadi itu sih. Oh berarti memang tidak sesignifikan itu ya Pak ya? Belum signifikan itu karena teknologinya mungkin masih belum terlalu ke situ. Pak ini kalau tidak salah, Bisnet Go ini akan menyelesaikan data center di Bali Pak ya? Betul. Nah itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Ya, jadi kita lagi build data center kita yang di Bali. Jadi itu udah dari tahun kemarin. Mudah-mudahan di bulan depan ini sudah jadi gedungnya. Kemudian kita lakuin, ya abis gedung udah jadi, kita akan running ME-nya ya, mechanical engineering-nya, AC dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menariknya di Bali ini, data center kita yang di Bali ini udah AI ready. Jadi server-server besar untuk AI itu sudah kita desain data center tersebut untuk bisa menerima server-server tersebut. Jadi udah liquid cooling-nya udah ready, kemudian kapasitasnya juga, listriknya juga udah ready untuk server AI.